dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ada Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mas Boyamin, apakah proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini bisa menjadi sinyal bahwa akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Kalau perspektif saya itu kalau minggu depan tidak ada kepastian berupa penetapan tersangka atau dihentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti, ya pasti seperti biasanya akan kita ajukan gugatan pra peradilan melawan penegak hukumnya, yaitu Polda Metro Jaya. Penyidiknya kan ada di situ. Karena tidak boleh ini perkara seserius ini kemudian menjadi berlama-lama karena yang rugi kita sendiri semua. Bahkan kalau bicara malu, sebenarnya kita semua malu, seluruh Republik ini, Ketua KPK diproses dugaan korupsi. Gitu. Nah, supaya ini tidak menyandera masing-masing lembaga dan kemudian juga berlarut-larut begitu, dan membuat kegaduhan yang tidak perlu, maka minggu depan harus sudah ada kepastian. Kalau memang ada alat bukti, cukup 2 alat bukti minimal, tetapkan tersangka. Sehingga kemudian diberikan status nonaktif pada Pak Firly, kemudian ditunjuk PLT. Seperti zaman dulu Pak Abraham Samad maupun Pak Bambang Wijayanto jadi tersangka, ya kemudian ditunjuk PLT, termasuk Pak Johan Budi kalau tidak salah. Nah, itu juga supaya apa? KPK segera terlepas dari proses sandera. Karena kalau tidak segera ada kepastian itu, KPK juga disayangkan nanti karena tersandera proses dipanggil dan biro hukumnya datang ke penyidik. Bahkan kemarin Pak Asep juga selaku deputi penindakan PLT sekaligus direktur penyidikan harus juga menemani Pak Firly di KPK. Nah, padahal ini kan dalam tanda kutip kan oknum, perbuatan orang. Pak Firly apakah kemudian izin dengan pimpinan yang lain ketika bertemu Pak Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis? Kan enggak. Ya, ini mestinya kan istilahnya zaman Orde Baru dioknumkan, selesai dan KPK segera berdiri tegak menangani kasus korupsi yang mestinya lebih hebat. Jangan kemudian menjadi seperti bersedih, menangis, seakan-akan KPK menjadi hancur, bubar kalau tidak ada Pak Firly. Ini kan sikap yang salah kemudian. Pada posisi ini KPK mestinya harus segera memisahkan ini gitu. Tapi rasanya itu kan susah, ya kan. Maka ya harus dengan penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka Pak Firly otomatis nonaktif, selesai urusan seakan-akan peperangan ini antar lembaga. Kalau dulu kan ada cicak buaya, ini sekarang ya cicak lawan cicak. Tapi kan juga merugikan 2 lembaga ini gitu. Ya, Mas Boyamin, apakah memang proses penetapan tersangka ini sudah memakan waktu yang sangat lama? Ya, dalam kasus korupsi memang kan pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 99 itu mengatakan penanganan korupsi harus diutamakan dari perkara lain dengan secepatnya. Nah, dalam konteks itu kan sebenarnya sudah agak lama ini proses ini. Dan saksi-saksi sudah diperiksa semua, termasuk Pak Firly juga sudah diperiksa. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan orang yang diduga pelaku kan diperiksa dulu sebelum jadi tersangka. Nah, ini ya memang prosesnya sudah cukup sesuai lah dan lumayan cepat karena ya memang sudah 3 bulanan. Tapi masalahnya ini adalah ada benturan kelembagaan mau tidak mau antara KPK dan Polri. Nah, itu maka sebenarnya tidak boleh sebulan aja, tidak boleh. Kalau cukup ya segera tetapkan tersangka biar KPK menjadi merdeka, tidak tersandera oleh Pak Firly atau ketuanya yang sedang kena masalah. Jadi ini kalau soal cepat ya sudah agak cepat lah. Tapi kan soal kepentingannya kan yang kemudian belum tercapai. Hukum itu kan asas kemanfaatan. Nah, manfaatnya kalau ini kemudian berlama-lama, maka kemudian saling sandera. Apalagi nanti kalau saling bongkar borok masing-masing. Nah, ini yang agak memprihatinkan. Meskipun saya senang, saya itu kan tidak punya kewenangan, tapi bisa mengadu domba. Dengan begini kan buka-bukaan borok semua kalau perlu kan, dan rakyat diuntungkan itu. Tapi sisi lain ya kita malu, masa ketua KPK kena kasus begini, nanti jadi pemberitaan media internasional dan kita semua malu. Dan saya pun malu karena dulu tidak tegas dalam kasus helikopter. Saya pikir Pak Firly akan melakukan perbaikan-perbaikan, tidak akan membuat kontroversi-kontroversi lagi. Tapi kenyataannya waktu itu sebenarnya sudah kontennya itu gratifikasi karena dapat diskon dan dari perusahaan yang sedang tanda kutip jadi pasien KPK gitu. Tapi waktu itu saya pikir masih saya memberi kesempatan Pak Firly untuk memperbaiki diri dan membuat prestasi hebat di KPK. Tapi nyatanya ya kontroversi lagi yang dilakukan gitu. Seperti
pertemuan ini dulu tidak diakui, katanya cuma rapat terbatas di kabinet. Tapi tiba-tiba ketika ada foto masuk, dia mengakui, tapi itu ngakunya sebelum Pak Firly kena perkara. Ya nggak mungkin rasanya Pak Yassin Limpo. Pak Yassin Limpo itu kalau belum kena perkara juga nggak akan mungkin akan bersusah payah menemui di lapangan bulu tangkis. Karena dia ada perlu, maka sampai memerlukan untuk datang ke lapangan bulu tangkis. Karena apa? Memang sudah ada proses-proses pengaduan masyarakat, ada full bucket segala macam. Sehingga Pak Yassin Limpo tanda kutip mungkin sudah nggak enak dan berusaha melobi Pak Firly. Nah Pak Firly-nya kok mau? Nah itu yang salah, itu paling enggak pasal 36 Undang-Undang KPK mengatakan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak berperkara atau tanda kutip pasien KPK dengan alasan apapun. Jadi nggak boleh, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Apalagi ada dugaan minimalnya itu gratifikasi gitu. Atau ya kalau mau suap, tapi kalau suap kan mungkin yang memberi tidak akan membuka semua. Ini paling tidak pasal gratifikasi. Kesalahan gratifikasi itu adalah tidak melapor dalam jangka waktu 30 hari. Terhadap penyelenggara negara atau penegak hukum yang menerima uang. Nah, karena apa? Itu segera ditentukan boleh dimiliki atau harus disita negara dalam jangka waktu 30 hari. Kalau tidak lapor kena pasal gratifikasi. Rumusannya pasal 11. Minimal itu. Jadi saya yakin sebenarnya penyidik Polda ini sudah ada keyakinan dan alat bukti untuk segera menetapkan tersangka. Tunggu apa lagi? Masa tunggu digugat pra peradilan ya kan? Oke, baik. Mas Boyamin, kita tunda dulu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.